Bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertemuan yang kedua untuk saya di sini, mudah-mudahan saya menyampaikan ada manfaatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadi jadilah orang yang alim, kata Nabi, kalau bisa jadilah orang yang alim, yang bisa menyampaikan, yang bisa mengajak, sehingga banyak orang yang terlibat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa alim, luar biasa pahalanya dan perannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tangan-tangan Allah secara langsung menjaga keseimbangan alam semesta. Kenapa? Karena mereka akan memberikan rahmat kepada alam semesta. Alam semesta ada manusia, juga ada binatang, dan juga ada tumbuhan. Semuanya diberikan rahmat tanpa tandang bulu, karena mereka adalah orang-orang yang tahu hakikatnya semua adalah perannya menjaga keseimbangan alam semesta, yaitu menjadi orang-orang soleh yang membawa sifat rahmatan lil alamin. Yang kedua, kalau memang belum bisa jadi alim, jadilah orang yang mau mutakaliman, orang yang mau belajar kepada orang yang alim, sehingga kita semuanya bisa lama-lama menjadi alim. Alim itu bukan rajin sholat, bukan rajin ngaji, tapi orang yang mengerti dan pandai tentang agama, mengerti agama, mengerti yang harus akhlak dilakukan kepada manusia yang lain, mengerti hakikatnya kita sebagai manusia menjadi peran tangan-tangan Allah di muka bumi. Bagaimana caranya? Apakah kita selama ini sudah melakukan semua yang Allah sukai, atau jangan-jangan selama ini ibadah kita atau yang kita lakukan, muamalah kita kurang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segeralah mencari tahu kepada orang-orang yang alim, bagaimana fikihnya, bagaimana caranya untuk beribadah dengan benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Pesan yang ketiga, kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Kalau tidak bisa belajar mendengarkan kepada alim, belajar menjadi orang-orang yang mau mendengar. Kalau tidak bisa menjadi orang yang belajar kepada Pak Kiai atau para asatid, mau mendengarkan. Jadi menjadi orang yang mau mendengarkan tentang nasihat agama, tentang apa-apa yang berisi tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketiga, orang yang mau mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, jadilah orang yang muhibban. Orang yang muhibban itu orang yang demen, orang yang cinta dengan kebaikan. Dengan acara-acara seperti ini, ada tahlilnya, ada manaqibnya, ada makan-makannya, plus ada taklimnya. Alhamdulillah, minimal senang dengan acara seperti ini. Jangan sampai jadi yang kelima, wala takun khomisan, orang yang sudahlah tidak alim, sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau mendengarkan, sudah nggak suka dengan orang-orang yang lagi ngaji atau pengajian atau tahlil dan sebagainya. Itu golongan yang kelima. Mudah-mudahan di Batara dan di sekitar kita tidak ada. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Pada malam hari ini, saudara kita, bapak kita, Pak Agus melakukan daripada amaliyah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya,
Orang yang tidak bersyukur atau lawannya adalah kufur, maka ingat azab Allah sangat pedih. Apa arti syukur? Syukur berawal dari harfiah yang berasal dari kata syakaro. Jadi ketika kita pandangannya ketika bersyukur akan ditambah nikmatnya, itu pola matre. Pola matre, dikit-dikit nanti ditambah, dikit-dikit nanti ditambah. Sedekah 2.000 nanti dapat 10.000. Itu hitung-hitungan sama Allah. Bukan begitu ayatnya. La in syakartum wa la azidannakum. Ketika orang syakar, orang terbuka hatinya, maka akan ditambah kapasitasnya. Yang tadinya sebotol kecil, nanti ketika dia bersyukur menjadi ember. Sedangkan pola rezeki adalah otomatis sesuai dengan kapasitasnya. Ketika kita daripada cangkir yang kecil terbuka bersyukur kelawan nikmat Allah, kapasitasnya yang ditambah sehingga otomatis rezekinya pun akan kita tambah. Itulah konsepnya. Bukan semata-mata sedekah 1.000 dapat 10.000, hitung-hitungan terus sama Allah. Tapi ilmiahnya tidak begitu. Itu konsepnya terlalu matre. Ya, nanti lah saya pengen duit 1 miliar, sedekah 100 juta. Enggak begitu. Karena apa? Karena ketika kita membuka, ketika syakaro itu sendiri artinya terbuka, lawannya adalah kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Maka ketika kapasitas kita tertutup, tidak akan diberikan nikmat yang lebih karena kapasitasnya aja segitu-segitu aja. Jadi syakaro dengan kafaro adalah lawannya.